Johnson Panjaitan. Terima kasih Pak Karni. Saya setelah berkali-kali diundang ke sini, kemudian diundang juga oleh beberapa media, saya mulai merenung Pak Karni. Mulai merenung, apa sih maksudnya? Apa sih maksud Pak Karni kalau ngomong itu mulia BTO-nya diperpanjang. Apa sih maksudnya kalau Junimart bilang perhatikan bisnisnya. Saya ngomongnya hukum terus. Jadi begini Pak Karni, mudah-mudahan saya dikasih waktu agak panjang. Saya sebenarnya mau ngomong lebih dalam. Sebentar lagi kita 75 tahun merdeka Pak Karni. Ternyata wajah kita begini, baru 1 dari 40. Dari 40 ini 2 lagi aja lempar lumpur nih ke muka kita nih. Saya kira kita ini semua nih cuman menang gaya aja. Pengacara top lah, brigjen lah, politisi lah, prek semua. Karena sebenarnya kalau saya pikir-pikir pulang ke rumah setelah diskusi ILC ini, saya setel-setel lagi, ternyata yang terlibat ini praktek political corruption. Para politisi banyak terlibat di sini, melakukan praktek-praktek korupsi. Saya kira sudah disebut-sebut, ini bukan fitnah. Selain juga judicial corruption. Dan ternyata itu berjalan terus sampai sekarang. Sampai sekarang nih jalan terus. Dan kita tinggal menunggu dari kita jalan terus ini, dari 39 atau 40 ini, siapa yang lempar lumpur lagi kepada kita. Kepada ke Presiden, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung. Sambil juga mungkin melempar duit sesudah Pak Oto, Johnson Panjaitan. Ya kan? Karena Pak Karni yang mendiskusikan, saya nanti yang terima kuasa. Biar Benyamin aja terus yang bermasalah. Menggoyangkan pohon. Memang nasib dia sudah begitu karena dia ikhlas seumur hidup. Apalagi masih ada 40 lagi nanti yang bisa kita goyang. Nah, saya mau menggunakan teknik senior saya Pak Oto, karena dia tidak hadir, saya mau pakai tekniknya. Saya tergelitik dengan surat yang Pak Karni baca soal rasa keadilan. Karena pertanyaannya, kasus Joko Chandra ini kalau kita mau melakukan penegakan hukum mau mulai dari mana sampai kemana? Kan pertanyaannya begitu. Tapi saya mau memulai dengan rasa keadilan suratnya Rudy Ramli. Karena waktu yang lalu-lalu Pak Oto bicara soal rasa keadilannya Joko Chandra yang diwakili oleh Anita Kolopaking. Dia bicara di sini, kemudian dia jadi kuasa. Ya. Nah, saya kira kalau rasa keadilan Rudy Ramli ini direspon oleh Presiden dengan komposisi yang kompak antara Presiden, Menko Polhukam, dan aparat penegak hukum lain, maka problem kita sekarang bukan hanya menyelesaikan setelah Joko Chandra ditangkap, tapi kita menyelesaikan pekerjaan besar yang menyebabkan kita tinggal menunggu waktu dilempar lumpur nih oleh brengsek-brengsek yang sudah mencuri uang rakyat ini ratusan triliun. Dan kita tertanggung ini menjadi hutang yang terus menerus sampai anak cucu saya. Ini 75 tahun nih. Ya. Nah, tinggal saya kira Presiden bagaimana? Apakah dia mau merespon perasa keadilannya Rudy Ramli itu? Rekap Bank Bali itu dilihat siapa pemain-pemainnya. Tapi terus terang saja Pak Karni, kalau gaya Jaksa Agung dan institusi Kejaksaan Agung kayak begini,
saya kira nggak ada harapan. Karena dia bisanya cuma ngurus Barbie Pinangki. Ya, ngurus Barbie. Ya, lincah kemana. Nggak malu gitu, cuman ngumumin 9 kali. Yang nggak jaksa aja bisa ngumumin berkali-kali dan bertahun-tahun. Nggak usah jadi jaksa agung, nggak usah jadi intel kalau kayak begitu. Nggak usah. Ya. Cukup ketua lembaga aja bisa ngomong dengan buktinya yang akurat. Nggak perlu. Nah, jadi itu harus ada keputusan besar bangsa ini yang diwakili oleh Presiden, Menko Polhukam, dan aparat penegak hukum lain soal ini. Tapi yang sudah diputuskan sekarang ini kan setelah menangkap Joko Chandra, habis menangkap Joko Chandra gampang Pak Karni, itu tinggal eksekusi saja putusan PK. Kan? Walaupun begitu muncul eksekusi itu muncul juga persoalan karena Pak Oto mempersoalkan pasal 197. Kak, begana begono. Jadi saya kira judul hari ini jangan pakai kata pelarian Pak Karni. Kalau pelarian memang sudah selesai tinggal dieksekusi. Permainan Joko Chandra episode baru. Minimal pengacaranya sekarang bermanuver, pengacaranya yang baru. Karena yang lama saya tinggal tunggu kapan dia ditangkap. Karena jago sekali dia sekarang dengan alasan LPSK, dia nggak datang. Pak Karni, saya harus ingatkan ini karena kita dikuliahi bagaimana pentingnya peran pengacara. Pengacara itu memang hebat. Dia bisa dari mulai perkaranya belum ada sampai perkaranya udah diputus pun dia bisa terlibat. Ya. Tetapi dari semua aparat penegak hukum, inilah lembaga penegak hukum yang nggak bisa diperbaiki. Ini bisa jadi sarang penyamun nih di Republik ini nih. Sarang penyamun Pak Karni. Karena kalau Pak Karni lihat kegiatannya ini paling kursus advokat sama mengurus izin. Lebih dari itu saya nggak lihat kiprahnya. Saya harus adil Pak Karni karena saya berada di dalam situ. Apalagi disuruh menegakkan demokrasi, boro-boro. Lebih hebat tukang beca daripada lawyer untuk menegakkan demokrasi. Di internalnya nggak bisa ditegakkan demokrasi. Bagaimana legitimasinya bisa hidup di tengah-tengah masyarakat? Saya kira nggak ada. Nggak bisa diharapkan itu. Jadi sekarang kenyataannya kita sangat tergantung pada polisi. Sekarang ini. Dan polisi telah menerapkan pasal tindak pidana umum. Saya kira kalau mau efektif sebagaimana diskusi kita, dia harus tindak pidana khusus. Kenapa? Supaya bisa disasar. Pak Karni, sekarang ini yang harus dilihat adalah orang, uang, dan telekomunikasi. Kita menelusuri orang aja lama coba. Ini polisi ini cepat nahan Brigjen. Nahan pengacara, periksa aja masih belum lagi. Nahan jaksa yang terlibat belum lagi bagaimana soal uang, bagaimana soal telekomunikasi. Jadi dia harus dibantu oleh PPATK, oleh KPK, oleh Menko Info atau Telkom mungkin siapapun. Dan itu harus menjadi rapat dan keputusannya Presiden bersama dengan Menko Polhukam. Ini mau kemana sekarang arahnya? Kalau kita cuma menelusuri kasus-kasus surat palsu, terlampau cetek menurut saya. 75 tahun kita mau merdeka menghadapi satu kasus monster kayak Joko Chandra aja kayak begini. Berat, gak bisa. Nah, belum lagi begini, kalau misalkan polisi tindak pidana umum 263 dan lain sebagainya, kemudian kejaksaan melakukan pembelaan setelah dia disiplin, kemudian dia menyidik tindak pidana korupsi atau apa begitu terhadap Pinangki, ini masalah lagi nanti. Masalah lagi. Karena polisi tindak pidana umum. Kejaksaan bilang gue udah duluan nih tindak pidana khusus. Jadi KPK hanya supervisi. Ini bisa ruwet di internal kita sendiri bisa ruwet. Untung saja Benyamin nggak didengerin di RDP. Apalagi kalau politisinya ikut. Lebih ruwet lagi nih. Karena dari awal kasus ini adalah political corruption. Bukan hanya
judicial corruption. Bukan hanya judicial corruption nih Pak Karni. Nah, kita kan saya udah bilang Pak Karni, menghadapi mafia itu cuma dua. Cara mafia dan cara intelijen. Yang bisa melakukan kombinasi kedua-duanya ini tinggal negara. Nah sekarang pertanyaannya, negara mau nggak? Nah negara ini siapa? Saya kira negara yang dimaksud sudah bukan lagi imigrasi, bukan lagi polisi, bukan lagi jaksa. Saya mohon maaf, bukan lagi begitu karena ngomongnya semua sama bermasalah semua. Jadi ini harus naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan komitmen dan ketegasan yang lebih hebat. Mungkin lebih dingin. Ya, presidennya jauh lebih dingin supaya tidak mengundang reaksi politik yang bermacam-macam. Dia harus lebih dingin lagi dan lebih closing. Tapi harus lebih tegas karena harus ada amputasi. Kalau makin berlama-lama, saya kira kita semua tahulah jagoan ini 11 tahun sudah membuktikan bagaimana dia lincah bermain dan tidak terlacak. Ya, bisa menghapus ini, menghapus itu. Apalagi menghilangkan barang bukti, lebih jago lagi. Lebih jago. Jadi kecepatan ini penting Pak Karni, kecepatan ini penting. Karena saya merasakan setelah kita diskusi di sini, mafianya menggeliat. Termasuk juga berkomunikasi dengan saya. Jadi saya senang saudara saya Iwan Piliang sekarang ada. Karena saya juga sudah mendengar dari keluarganya bahwa semua uang-uang yang dia berikan dan banyak pihak yang berhubungan dengan Joko Chandra itu direkam. Semua direkam. Saya sudah dengar dan dia sudah mencari jalan. Nah pertanyaannya apakah saya sebagai salah satu orang yang didatangi untuk membuka ini semua, itu juga saya tidak tahu, tergantung nasib saya lah. Tapi Benyamin biarin aja di posisi situ. Ya kan? Bunyamin biar di situ. Posisinya maki dan dimaki-maki. Nah ini berbahaya Pak Karni dari segi rejim waktu. Sangat berbahaya. Jadi kalau kita lelet permanen, saya kira kita dimakan ini. Tapi begini Johnson, kalau memang keluarga Joko Chandra mau menyerahkan rekaman-rekaman itu, saya buka sebuka-bukanya, saya adil kok. Untuk membongkar siapa yang menerima uang dan lain sebagainya. Ya ke saya mau, saya membongkarnya juga gitu. Iya, karena itu rasa keadilan ini penting. Jadi kita jangan hanya berbicara hanya pada sepotong bagaimana dia ditangkap, ditahan, dan bagaimana dia bermain. Harus diputuskan apakah yang mau kita periksa adalah dari tanggal 11 Juni, 1 hari sebelum putusan PK 2009 sampai 31 Juli 2020, atau kita mau menjawab juga rasa keadilannya Rudy Lamli tentang rekap Bank Bali. Itu harus diputuskan. Lebih jauh lagi bagaimana yang 39 ini. Mau kita diulangi lagi dilempar lumpur. Tinggal tunggu saja siapa jaksa agungnya, siapa kapolrinya, siapa dirjen imigrasinya, siapa politisinya, siapa ketua MPR-nya, siapa direktur Bank Indonesianya, siapa presidennya gitu. Dungu sekali bangsa ini. Saya kira kita harus hentikan ini. Segera harus hentikan. Dan terima kasih kalau ruang yang sempit dan sangat berembun ini sudah agak sedikit dibuka sama Pak Karni lewat ALC ini. Lewat TV One, lewat teman-teman di media. Tapi kita harus waspada. Karena begini, di tengah-tengah bangsa ini yang mau ulang tahun 75 tahun, kita lagi menderita. Dan kita tahu negara kita sedang defisit. Jadi bisa saja ada argumentasi-argumentasi ekonomi Pak Karni dengan mengatakan, ya mari kita manfaatkan dong Joko Chandra. Jangan negara lain aja yang memanfaatkan. Saya terus terang saja saya sakit sebenarnya. Tapi di lain pihak ada benarnya juga. Tapi saya kira bangsa ini sudah terlanjur menelan pahitnya yang sudah terlampau lama. Dan saya kira jangan berlama-lama, harus segera dihentikan. Dan yang bisa menghentikan ini adalah pimpinan yang dipilih oleh rakyat itu untuk bertindak tegas sesuai dengan janji dan keyakinannya. Iya. Maka dipilih oleh rakyat. Saya kira begitu, Bang Karni. Baik. Katakanlah yang sejujurnya. Karena itu kalau Anda mengatakan kebenaran, maka itu akan menjadi masa lalu Anda. Kalau Anda berbohong, itu akan menjadi masa depan Anda. Pravin Urbos
penulis India. Kita rehat sejenak.